Imam Iqbal, kalau untuk bahasa kira-kira butuh nggak di sana bahasa Melayu? Halo Nyew. Jangan lupa di subscribe dulu ya Nyew. Karena subscribe itu selalu skill skibidu skin for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Manye-Manye dimanapun Anda berada. Hari ini Ane membuat konten podcast mengenai podcast basah, podcast bagi kisah. Sama saudara kita atau abangda kita Misbahul Khairi mau bagi kisah mengenai kehidupan dan kegiatan di Brunei Darussalam. Mungkin langsung saja Bang, saudara Khairi, Misbahul Khairi ya nama panggilannya. Boleh kenalan dulu Bang, domisilinya dari mana, asalnya dari mana, kegiatannya apa sekarang, dari mana ke mana gitu Bang. Kami persilakan Bang. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Nama saya Misbahul Khairi, asal dari Aceh Barat, Aceh. Saat ini saya sedang melanjutkan studi di Universiti Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, jurusan Fikih Kehakiman. Tepatnya saya ini adalah tahun terakhir dan menunggu untuk convocation atau wisuda. Saya sedang menunggu wisuda. Nanti sebentar lagi target di 2022 udah bisa balik ke Indo gitu ya? Mungkin Agustus ini target balik insyaAllah. Target ya? Atau mau stay di sana gitu kan? Jadi mau nanya nih, jadi dulu kan jenjang SMA nih Bang, sebelum Abang ke Brunei nih, mungkin kenapa sih kepengen ke Brunei gitu Bang? Kenapa nggak ke Inggris gitu? Kenapa nggak ke Mesir? Atau basic Abang dulu di SMA apa sih gitu? Kenapa sih kepengen ke Brunei gitu? Oke, basic ke Brunei, pertama sekali saya datang kepingin kuliah ke Brunei karena pada masa itu belum ada mahasiswa Aceh yang ramai belajar di sini. Katakanlah kalau di Mesir itu sudah ramai, di Malaysia sudah ramai, di mana negeri-negeri lain pun mahasiswa Aceh pun banyak, apalagi di Turki. Nah, saya lihat di Brunei ini mahasiswa waktu saya datang aja baru 1 orang. Makanya saya kepengen tertarik kuliah ke Brunei. Kemudian di Brunei pun pemerintahannya menyediakan beasiswa untuk mahasiswa luar. Jadi saya coba apply dan alhamdulillah pada saat itu saya diterima untuk dapat kuliah di sinilah. Gitulah kira-kira. Gitu Bang ya. Jadi ini Bang pertanyaan singkat. Apa sih istimewanya Brunei Bang dibandingkan negara-negara lain gitu selain option Abang tadi nggak banyak mahasiswa dari asal daerah Abang di sana gitu? Yang buat istimewa gitu mungkin apakah dari segi hukum syariatnya, dari segi culture-nya atau pemerintahannya bagaimana Bang kira-kira menurut Abang sih? Kenapa sih tertarik di situ? Kalau keistimewaan kuliah di Brunei, yang pertama sekali apa ya? Kita kuliah dengan nyaman, santai, gitu ya kan. Apalagi kemudian dari segi culture-nya pun kita sebagai orang Melayu Aceh pun senang berbaur. Artinya kita tidak memerlukan waktu yang lama untuk berbaur dengan budaya-budaya Brunei. Kemudian dari sisi keagamaan pun Brunei merupakan negara Islam dan Aceh pun di satu sisi yang lain juga menerapkan syariat Islam. Begitupun juga di Brunei. Kita jadi boleh, kalau saya khususnya saya mempelajari hukum Islam di Brunei yang sama juga dengan Aceh. Artinya menjadi negeri untuk inilah aku berpegah kemot. Oke, kalau gitu mau tanya nih Bang Misbah. Kalau lagi jangan penting Bang Misbah, mau nanya Bang Misbah. Jadi sambil ini kuliah sambil kerja atau gimana Bang Misbah di sana? Atau ada memang dari orang tua sendiri biaya kehidupan, biaya kuliahnya atau bagaimana nih? Gini, saya di sini cuman kuliah aja karena secara pengaturan daripada imigrasi di sini mahasiswa adalah tidak boleh dibolehkan bekerja sama sekali, baik bergaji ataupun tidak bergaji.
secara peraturan imigrasi. Saya di sini cuma kuliah aja, namun di sela-sela kuliah ada jugalah kita coba cari-cari duit lah, berjualan, kita import barang dari Indonesia ke sini, macam itulah, kita supply barang lah biasanya. Tapi alhamdulillah saya dari tahun 1 sampai tahun 2 saja disupport sama orang tua. Untuk selebihnya alhamdulillah saya dibagi beasiswa lah dari kerajaan Brunei gitu. Oke, Bang Misbah. Mau nanya Bang Misbah, kira-kira kehidupan di kota Brunei ribet nggak ya? Kayak di Indonesia gitu, dari biaya makan, biaya kehidupan, dan lain sebagainya. Mahal nggak ya dari segi menurut Bang Misbah nih? Mungkin range-nya dari 1 sampai 10 gitu. Sedang lah, ataupun tidak terlalu mahal lah. Kalau di Indonesia kita boleh makan dalam 5.000, di sini 10.000 pun boleh makan, 7.000 pun boleh makan lah. Untuk biaya hidup pun murah, sedang lah, bukan murah lah, gitulah. Nasi Padang kira-kira di sana ada nggak Bang Misbah ya? Nasi Padang ada di sini, ada nasi Padang di sini, satu bungkusnya dalam berapa? $5, dalam 50.000 gitulah. 50.000 dalam rupiah ya, berarti Bang Misbah ya. Mahal juga ya. Kalah berarti harganya dengan Indo ya. Sedang-sedang lah. Sedang-sedang Bang Misbah ya. Boleh bagi tipsnya Bang Misbah kalau bagi kawan-kawan kita penonton yang mau kuliah di Brunei nih, atau pengen dapat beasiswa di Brunei, kampus kira-kira yang terima itu apa saja sih kira-kira yang terima beasiswa gitu. Kemudian bidang yang perpilihannya apa, mesti bagian syariat agama saja atau bisa sains atau lain sebagainya Bang Misbah. Kira-kira mungkin bisa dikasih tips dan arahan nih Bang Misbah. Kerajaan Brunei biasanya membuka beasiswa setahun sekali lah. Biasanya pada bulan Januari hingga Februari. Salah satu syarat yang penting ialah aplikasi yang menarik, artinya formulir yang kita isi itu harus menarik. Dan yang pertama sekali kita harus menyiapkan ijazah lah. Ijazah, kalau kita mau lanjut S1 berarti ijazah SMA masih ada. Kalau kita melanjut S2 berarti ijazah S1-nya masih ada. Kemudian yang penting sekali adalah personal statement. Personal statement. Apa bahasa Indonesia personal statement? Prinsip gitu Bang Misbah. Prinsip atau apa? Personality. Ya, semacam itu ya. Ya, ada essay namanya, personal statement. Kita harus menulis kata dalam 300-an kata gitulah. 300 kata, di situ kita diharuskan untuk, biasanya lah personal statement itu kita menceritakan tentang diri kita sendiri, kemudian apa background kita, kemudian kita semasa di sini mau buat apa, kemudian selepas belajar di sini kita mau jadi apa. Itulah. Susah. Baru Bang Misbah, kalau untuk beasiswa ribet nggak ya untuk dapat beasiswa? Apakah ada syarat kayak misalnya TOEFL atau bahasa atau harus bisa ini bisa itu? Kira-kira? Khususnya di Unisa, kalau subjek yang kita ambil, misalnya jurusan saya lah fiqh hakiman. Fiqh hakiman itu bahasa Arab. Fiqh hakiman bahasa Arab, jadi dia untuk masuk dia tidak memerlukan TOEFL. Kalau yang bahasa pengantarnya bahasa Arab. Adapun di jurusan-jurusan lain, misalkan di bisnis, di Islamic Finance, yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris, maka diwajibkan memiliki TOEFL sekurang-kurangnya 550 skornya. Kalau ini khususnya Unisa lah. Kalau di kampus-kampus lain seperti UBD, Universiti Brunei Darussalam, ataupun Universiti Teknologi Brunei, itu mewajibkan TOEFL karena kampus mereka semuanya dalam bahasa Inggris, nggak ada bahasa Melayu ataupun bahasa Arab. Itulah. Baru nih kan mungkin penonton ada kawan-kawan yang ingin kuliah di Brunei nih. Kalau kira-kira kalau kita sampai ke Brunei nih ribet nggak ya? Atau ada dari pihak Indonesia yang bantuin kita gitu? Apa dari konsulat Indonesia yang ngarahin nanti kamu sampai di Indo gini atau bagaimana gitu, ada nggak kira-kira ya? Kadang kan pemikiran orang Indo kan saya nanti keluar negeri nggak ada yang bantu arahin gitu. Saya lepas sendiri, saya belum ngerti kan gimana Brunei gitu.
Kira-kira ada nggak gitu Bang Misbah ya? Kayak guide atau Untuk konsulat ya, forum Indo gitu ya, yang mahasiswa-mahasiswa sana gitu. bantu ke sini maksudnya. Iya, ketika udah mahasiswa itu udah ini ya, calon peserta nih yang mau kuliah di sana, udah lulus nih Oke. sampai di Brunei, kira-kira ada nggak ya bantu arahinnya? Nanti kalau mau tinggal di mana, makan yang murah tuh di mana, kemudian dari area penjemputan sampai ke lokasi kamu mau tidur di mana gitu. Kira-kira penjelasan Gini, culture-nya bagaimana gitu. ya Atau ya ya. apa rule-rule dari Brunei itu seperti apa juga gitu kan. Karena orang Indo kan suka barbar nih kan. Ya Gitu. ya ya. Apalagi kan Eh, di Sumatera kan gitu, suka barbar ya kan. Entah ya ya. gitu mau sebagai Biasanya kalau ada kawan-kawan baru yang datang ke Brunei, PPI lah biasa yang bertanggung jawab, Persatuan Pelajar Indonesia yang di Brunei, biasa mereka yang memfasilitasi seperti kendaraan daripada airport ke kampus tujuan, kemudian seperti apalagi pengurusan di kampus seperti pendaftaran ulang, visa, asrama dan lain-lainnya lah. Biasanya kami dari PPI lah yang membantu kawan-kawan di sini. Inilah Persatuan Pelajar Indonesia. berarti yang ada yang menalangi gitu ya, Bang Ya, Misbah ya. kami di PPI ada bagian sendiri yang menangani untuk proses bantu mahasiswa masuk lah. Oke, berarti manye-manye yang mau ke Brunei jangan takut, semua aman. Ya, Pokoknya safety ya Bang Misbah ya kalau di sana ya. Nggak ribet ya, FT lah. safety ya. Nah, Baru ini Bang Misbah mau nanya, tujuan Bang Misbah nih ke depannya. Kan Bang Misbah dari luar negeri. Apa pengen stay vacation di sana? Atau pengen pulang ke Indo, bangun negeri sendiri? Atau bangun kampung sendiri? Kira-kira apa nih target Bang Misbah ke depannya nih? ya target saya mungkin selepas ini saya coba mencari tempat yang lain, uh, cari tempat belajar yang lain di jenjang master lah. Mungkin selepas master saya coba balik ke kampung dan buat apa yang bisa saya buat untuk misalnya kerja di pemerintah kah ataupun swasta lah, insyaallah lah. Kalau selepas master saya akan balik ke kampung. Selepas master ya. Gitu. Masternya mau ngambil di Brunei juga atau di negara lain kira-kira? Bang Misbah, ada nggak tujuan nih kira-kira? Atau ke Mesir pengen di Maroko? Ya ya ya. Untuk saat ini target saya bukan maksudnya target saya di negeri lain. Negara lain. Tapi Artinya belum tahu, belum tahu. Ya belum tahu, dari cari-cari juga. Oke, siap. Baru Bang Misbah mau nanya nih Bang Misbah, kehidupan di sana gimana sih gitu? Antara masyarakat Brunei sama masyarakat asing yang hadir, apakah ada di situ diskriminasi atau bagaimana culture dari orang Brunei sendiri? Ketika datang orang asing ke tempat mereka, apakah mereka menjauhi atau mendekati gitu? Kira-kira gimana? Kira-kira? Culture budaya mereka terhadap luar saya kira bagus. Artinya mereka tidak diskriminatif seperti negeri-negeri lain. Artinya kalau mereka datang orang luar di sini ya welcome aja lah, biasa saja lah. Mereka pun kadang-kadang kalau kita kenalan sama orang Brunei diajak ke rumah mereka gitu, dikenalin sama saudara-saudara mereka. Artinya tidak rasis lah, baiklah, welcome untuk orang luar, orang Brunei. Bang Misbah mau nanya nih, culture kehidupan di Brunei gimana sih dari mungkin hari Senin sampai hari Ahad nih di sana? Hari Senin sampai Ahad ada nggak ya hari istimewa gitu? Kayak misalnya mungkin hari Senin ada kegiatan ini yang diwajibkan bagi seluruh masyarakat gitu. Kira-kira ada nggak culture dari Brunei sendiri? Ya nggak ada culture khusus itu, nggak ada. Paling culture misalnya hari-hari kegiatan tuh di hari-hari kebesaran Islam itu ada sih, dibuat macam hari kebesaran Islam tuh macam hari 1 Muharram itu semua pegawai kerajaan lah yang kerja di sektor kerajaan dipastikan untuk hadir ke masjid baca doa gitulah. Kemudian di lain-lain hari juga di hari ulang tahun Sultan. Ulang tahun Sultan ya. Sultannya pun harus ikut ulang tahun ya. Yalah, hari ulang tahun Sultan hari libur nasional di sini. Beri ya. Beda sama di Indo ya.
Baru ini Bang Misbah, kan kita lagi pandemi COVID nih, COVID-19. Di sana gimana sih tanggapan mengenai COVID-19, atau apa sih disebut ya, COVID gitu. Gimana sih Iya, iya. di Brunei tanggapannya masyarakatnya, apakah tetap keluar rumah gitu bebas, ada atau ada jam-jamnya sendiri gitu? Eh, Kalau dulu semasa COVID awal-awal sekali masuk Brunei itu Maret 2020, itu ialah sama macam di Indonesia lah. Maksudnya untuk keluar rumah kegiatannya dikurangkan, kemudian harus menerapkan protokol kesehatan, pakai masker ataupun physical distancing. Alhamdulillah kalau untuk sekarang Brunei sudah memasuki 1 tahun bebas COVID. Jadi Brunei sudah memasuki 1 tahun bebas COVID, artinya kehidupan Brunei di sini pada hari ini kembali normal. Kami tidak diwajibkan untuk pakai masker, kemudian social distancing pun tak ada lagi, pembelajaran jarak jauh pun nggak ada lagi. Cuman kami dibatasilah untuk ke luar negeri itu saja. Kalau di dalam Brunei kami alhamdulillah oke-oke aja, tapi kalau luar negeri untuk saat ini masih dibatasi ataupun masih dilarang lah gitulah. Oke. Baru Bang Misbah nih, mau nanya juga Bang Misbah nih kan seorang mahasiswa nih kan di sana. Nah, untuk di sana ada batasan nggak sih kalau misalnya yang beda agama gitu, kan di sana mayoritasnya Islam ya, gitu ya di Brunei. Iya. Untuk yang agama saudara-saudara kita yang beragama yang lain gitu, misalnya contoh apa gitu kan, ada nggak kira-kira di situ diskriminasi tentang agama atau toleransi lebih besar gitu di sana? Kadang kan banyak di negara-negara lain ada yang terlalu mengocehkan agama satu dengan agama lainnya gitu kan. Nah, kalau di Brunei itu seperti apa sih kira-kira? Apakah menghidupkan budaya toleransi seperti kalau di Islam katanya agamaku agamaku, agamamu agamamu. Apakah seperti itu atau bagaimana kira-kira? Ya. Di Brunei saya lihat toleransinya cukup tinggi. Di sini saya kira 10% masyarakat non-muslim lah, 90% masyarakat muslim. Saya lihat tak ada diskriminatif lah. Mereka bebas beragama menurut keyakinannya masing-masing. Walaupun Brunei secara hukum Islam, gereja masih dibuka, orang-orang yang beragama lain masih diperbolehkan untuk datang beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing lah. Ya, tidak ada diskriminatif ataupun tidak ada sifat intoleran lah di Brunei. Saya kira tak ada intoleransi di Brunei. Baru Bang Misbah nih mau kasih tips kira-kira nggak buat penonton-penonton kita, kira-kira kalau mau ke Brunei apa aja yang harus dipersiapkan gitu, dari pertama sampai akhir gitu, sampai udah di sana gitu. Apakah dari diri dulu atau bagaimana? Mungkin Bang Misbah ada tips dulu kan. Sebelum Bang Misbah ke Brunei kan apa sih ada ancang-ancang atau langkah-langkah nih? Mungkin Bang Misbah mau kasih tips ke penonton-penonton kita yang kepengen ke Brunei gitu. Jangan kan ada orang kepengen ke Brunei cuma nengok foto wisatanya aja gitu kan, nengok kapal, nengok kesultanan atau lain sebagainya. Mungkin Bang Misbah bisa kasih tips biar pemikiran atau mindset masyarakat Indo yang mau ke Brunei itu jangan hanya karena wisata gitu, jangan karena hanya fulus atau apa kan gitu. Mungkin Bang Misbah bisa kasih tips nih. Kalau kita udah mau ke Brunei apa saja disiapkan, kemudian setelah di Brunei apa sih yang harus kita pertahankan dan kita persiapkan juga gitu. Sebelum ke Brunei ini kuliah lah pun jalan nih, apapun aja, mau kuliah boleh, mau kerja atau apa gitu. Penting persiapan sebelum ke Brunei tadi gitu. Oke, kalau kuliah ya, yang pertama disiapkan maksudnya bagi yang kerja lah, persiapkan skill ataupun kemampuan kita. Oke, Imam Misbah, kalau untuk bahasa kira-kira butuh nggak di sana bahasa Melayu? Kalau misalnya kan contoh kawan-kawan di Mesir, mereka sebelum menuju ke kampus Universitas Azhar misalnya contoh,
mereka persiapkan pelatihan bahasa ya, bahasa kampung lah bahasanya. Kalau di sana butuh nggak sih pelajaran bahasa gitu? Apa belajar bahasa dulu baru kuliah dulu, atau bisa sambil kuliah beriringan dengan belajar bahasa gitu? Kalau di Brunei. Uh, itulah seperti yang saya bilang tadi, kalau kita kuliah di jurusan bahasa Inggris, kita diwajibkan untuk mempunyai TOEFL. Mempunyai TOEFL itu adalah menjadi syarat ataupun menjadi tanda bahwa kita sudah menguasai bahasa Inggris, gitu. Artinya wajibkan dulu belajar bahasa sendiri-sendiri lah di tempat asal kita. Kemudian di sini baru kita sudah datang sini sudah nggak ada lagi alasan untuk belajar bahasa, gitu. Itu kalau bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Arab, kita boleh datang di sini, boleh datang ke sini walaupun nggak bisa sama sekali bahasa Arab. Kalau nggak bisa Nanti, bahasa Brunei sendiri, Bang, kira-kira bisa nggak ke sana? Kalau bahasa Brunei tidak masalah, karena bahasa Brunei itu kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. 11-12 ya, Kalau Kiai. 11-12 lah. Ya. Tapi kalau bahasa Arab tadi yang saya bilang, di sini di Brunei, pas pertama kali masuk ke kampus, kita akan dites nanti. Apakah bahasa Arab kita itu bagus ataupun enggak, mampu ataupun tidak untuk belajar. Kalau sekiranya mampu, kita boleh langsung masuk ke semester 1. Kalaupun nggak mampu, nanti sembari belajar ada les khusus untuk yang belum bisa bahasa Arab. Itulah. Oke, berarti bahasa Melayu, bahasa dari Brunei sendiri seiring berjalannya waktu bisa kita pelajari gitu ya, tanpa mesti harus belajar dulu baru bisa pergi ke sana gitu ya. Mungkin ada mau disampaikan Bang Misbah untuk masyarakat Indo atau khususnya masyarakat Aceh, mahasiswa-mahasiswa Aceh, pemuda-pemudi Aceh, mungkin mana tahu terdengar kan dari kalayak-kalayak ramai seorang mahasiswa Aceh yang lagi di Brunei mau menyampaikan sedikit saran atau tips ke masyarakat kita nih. Silakan Bang Misbah, kira-kira. Ya, tips dan saran saya untuk kawan-kawan di Indonesia, apa Mut? Sampaikan aja Bang, nggak apa-apa. Apa aja sih? Mau sampaikan tentang kesehatan, boleh apa kayak gitu. Penting jangan down lah. Kalau pengen keluar negeri jadi down gitu kan, masyarakat Indo sekarang. Ya, untuk kesehatan lah, karena kita di Indonesia sekarang masih dalam keadaan COVID. Ya, yang pertama sekali kita bersabar, itu adalah yang penting, kemudian mematuhi segala arahan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berkenaan lah, yang berwajib. Misal pakai masker, social distancing, mohon kalau dapat diaplikasikanlah. Kemudian apa lagi nih Bang? Itu aja ya. Baru satu Bang, mau pertanyaan nih. Abang ada nggak target pulang ke kampung jadi gubernur gitu? Atau mau jadi bupati, DPR? Atau pengennya bisnis nanti setelah pulang dari master gitu? Mungkin ada target bangun usaha sendiri gitu. Atau mungkin abang kan udah sekarang kan wawasannya udah jauh nih, udah luas gitu kan. Nggak mungkin lagi culture yang dulu pernah ada di kampung kita bawa-bawa ke negara Brunei kan. Dan setelah abang balik ke Indo kan nggak mungkin lagi culture abang yang di kampung tetap abang bawa ke diri abang sendiri. Pasti kan wawasan udah luas, pemikiran udah jauh ya kan pasti kan. Mungkin ada abang mikir potensi nih untuk saya bangun di Indo gitu. Potensi nih untuk saya menghasilkan cuan kan gitu. Atau pengen abang saya kayak nggak bisa nih potensi yang kayak gini, saya harus di bidang pemerintahan, saya harus benerin ini, benerin itu. Mungkin ada target abang sendiri mungkin. Mungkin kalau Muhammad tanya tadi masuk politik, untuk sekarang saya belum tertarik ya. Belum tertarik. Jabatan politik itu nantilah setelah saya coba bangun pekerjaan dengan profesi lah dulu. Sekarang berbisnis ataupun apa, untuk jabatan politik untuk saat ini saya belum tertarik lah. Oke, sip. Baru Bang Misbah mau tanya dong, mungkin keluh kesah di sana gimana sih? Mungkin dari Bang Misbah sendiri, apa
pertama berangkat dari Indo ke Brunei, duit sepeser pun tidak ada gitu kan, atau mungkin sempat minjam ke Ya, orang lain, mungkin ada keluh kesah dari Bang Misbah nih. Biar kita pun ya, tahu kan di sana tuh gimana gitu. ya, ya. Kita keluh kesahnya jumpa Uh, perempuan Brunei yang cantik gitu kan. Jadi jiwa pun ya. keluh kesah gitu kan, mana tahu. Atau udah punya calon dari orang Brunei sendiri Bang Misbah nih? Belum ya? Insya Allah Udah belum ada. lah. Mungkin rencana nanti menyusul dari orang Brunei calonnya ya. Kita cobalah. Kita coba ya. Enggak. Oke, Bang Misbah. Oke. Jadi gimana Bang Misbah keluh kesahnya di sana nih? Keluh kesah baik buruknya gimana? Keluh kesah saya pertama datang ke Brunei. Yang pertama saya karena ekonomi kita perbandingan ekonomi Brunei dengan Indonesia ada masalah di ekonomi sikit lah. Misalkan kalau orang tua kirim 1 juta sebulan, kalau di Indonesia itu boleh hidup dalam 4 minggu ataupun 3 minggu lah. Tapi kalau di sini 1 juta dulu awal saya dikirim itu 1 minggu sudah habis. 1 minggu sudah habis. Kita beli internet aja itu 200.000 per bulan. Sewa asrama 450.000 sebulan. Belum lagi makan-makan ataupun jajan-jajan lain lah. Seminggu 2 minggu pun dah habis kalau 1 juta. Jadi keluh kesah saya gitulah pertama-tama sekali awal masuk di kesulitan ekonomi. Alhamdulillah hari semakin hari saya coba coba cari penghasilan di tempat lain, seperti coba-coba bekerja walaupun secara peraturan imigrasi kita tidak ada boleh bekerja. Cari bekerja sebulan 2 bulan, alhamdulillah cukuplah dibantu dengan orang tua dan penghasilan di sini. Kemudian ya selama 2 tahun ataupun 3 tahun gitu saya apply alhamdulillah pada tahun keempat ataupun tahun ketiga saya masa-masa itu saya diterima sebagai penerima beasiswa kerajaan Brunei. Jadi Sudah agak minim gitu ya, pengeluaran. terbantu. Terbantu lah ya pengeluarannya. Pernah nggak di Jadi, sana kira-kira nggak ada duit sepeser pun gitu Bang? Kira-kira Bang Misbah di sana. Pernah gitu mungkin? Mungkin cuma tinggal 5.000 kalau di Indonesia gitu kan rupiahnya. 5.000 masih bisa bertahan gitu. ya. Kalau duit sepeser pun tak ada, pernah saya. Itu tahun 2000 berapa ya? Tahun 2016. 2016 ya. Berarti masih awal-awal gitu ya. Ya, masih awal-awal masuk sini. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, 100.000 pun dah habis. Kita pun pertama-tama masuk, nggak ada kenalan apa-apa. Ya, Kerja pun ada kenal, ya kan. Tapi alhamdulillah kalau untuk makan, Brunei ini senang. Artinya dalam senang kalau kita datang Brunei, insya Allah nggak akan kelaparan. gitu ya. Kenapa gitu Bang? Kenapa nggak kelaparan? Karena setiap masjid ada kasih makanan gitu, atau setiap jalan di setiap perjalanan ada yang kasih makan. Karena kita kan di mahasiswa internasional sini kan, di sini setiap minggu sekali ataupun hampir tiap hari banyak orang-orang dermawan Brunei yang mereka suruh datang ke rumah mereka, suruh baca doa gitu, baca Al-Quran gitu. Nanti di situlah kadang-kadang kita dapat penghasilan $5, $10 gitu, nggak dapat makan. Nah, lepas itu pun makanan itu disuruh tapau, artinya disuruh bungkus ya untuk mahasiswa. Insyaallah kalau dari makanan kita nggak akan lapar, cuman di duit mungkin lah. Gitu. Ya. Kalau soal makanan nggak lapar gitu ya. Oke deh Bang Misbah. Mustahil lapar. Mustahil lapar ya. Banyak orang dermawan di sana mau kasih gitu ya. Oke Bang Misbah. Mungkin sebelum kita tutup nih Bang Misbah, mungkin Bang Misbah mau sampaikan apa gitu sesuatu kata-kata terima kasih pakai bahasa Brunei Bang Misbah biar kawan-kawan yang Indo pun iya Bang ini dari Brunei betulan gitu. Bahasa Brunei aja bahasa sehari-hari gitu Bang Misbah. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada rekan saya Muammar Murtakin yang sudi kiranya
mengajak saya untuk dapat berkongsi cerita, berkongsi pengalaman. Mungkin tak sesuai ekspektasi yang Muammar harapkan daripada saya. Saya banyak-banyak mohon maaf dan mengucapkan terima kasih atas sudi kiranya mengajak saya untuk dapat mendengarkan cerita dan pengalaman saya. Oke, Bang Misbah. Jangan lupa Bang Misbah, nanti kita tayangkan di YouTube Skenya Crew. Jangan lupa Bang Misbah share juga, jangan lupa di like, komen, sama subscribe Bang Misbah, dan di share ke kawan-kawan kita yang ada di PPI di Indo, di Brunei Darussalam, Bang Misbah. Makasih Bang Misbah, sebelum terakhir kita take foto sekali Bang Misbah. Oke, 1, 2, 3 Bang Misbah. Oke, makasih. Sukses Bang Misbah di sana. Semoga terus berjaya karirnya, bisa bawa nama Indonesia dan negara dan Provinsi Aceh ke jenjang yang lebih baik ke depannya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.